Selamat pagi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita beraktivitas hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menyapa hidup kita supaya kita tetap bersuka cita melakukan pekerjaan kita hari ini, yang tertulis dalam kitab Amsal pasal 17 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Sekali lagi saya bacakan. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang berkecimpung dalam dunia psikologi berkata demikian, bahwa kehidupan manusia itu sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungannya. Meskipun kita suatu ketika bisa melihat bahwa ada orang meskipun di tengah-tengah lingkungan yang rusak, tetapi dia tetap menjadi seorang pribadi yang baik. Sama kalau seperti cerita yang bisa kita lihat dalam cerita Lot yang berada di kota Sodom dan Gomora, dan cerita Nuh ketika dunia ini telah rusak oleh dosa. Ada satu keluarga yang masih hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi lebih banyak teori mengatakan bahwa pribadi manusia, pribadi seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Firman Tuhan berkata hari ini, orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Jadi sebuah kejahatan itu terjadi dalam kehidupan manusia sangat banyak dipengaruhi oleh di dunia mana dia berdiri, di mana dia hidup, di mana dia berada. Saudaraku, mari lihat bahwa orang-orang yang berbuat jahat ini mungkin saja dari lahirnya tidak pernah bercita-cita menjadi penjahat, tetapi lingkungan keluarga, lingkungan sosial sangat menentukan seseorang bisa menjadi orang yang jahat. Dan luar biasa sekali kalau dikatakan orang-orang yang berbuat jahat itu memperhatikan bibir jahat. Karena orang-orang jahat itu menganggap orang yang jahat itu adalah juga gurunya. Dan semoga ini tidak terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Ada sebuah pepatah mengatakan like father like son. Ketika orang tua melakukan dosa, maka tidak sedikit kemungkinan dan besar kemungkinan anak-anak generasinya juga akan ikut terpengaruh kepada dosa orang tuanya. Karena apa? Karena orang tua adalah contoh teladan yang boleh diperhatikan anak-anaknya. Demikian juga firman Tuhan berkata hari ini bahwa seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Orang-orang yang berdusta ini adalah orang-orang yang memberikan telinganya hanya kepada orang-orang yang mempunyai lidah yang mencelakakan. Dalam hidup yang seperti ini, saudaraku, mari lihat, sangat rusak sekali. Jadi ketika ada orang tua yang dengan baiknya mengajar anak-anaknya, tetapi tidak sedikit anak-anak di tengah-tengah keluarga tidak memberikan hatinya mendengarkan orang tuanya yang menyampaikan nasihat. Na mangaleho poda tu akan konna. Saudaraku, mari lihat kekuatan pengaruh daripada lingkungan di mana seseorang itu berada, di mana dia berdiri dan di mana dia bekerja. Dan ini menjadi tugas kita, saudaraku, sebab firman ini juga akan membawa kita kepada sebuah perenungan. Mari kita mendengarkan perkataan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukannya dalam kehidupannya. Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat. Ada satu undangan daripada Tuhan Yesus, supaya setiap orang datang kepadanya, mendengarkan firman-Nya, mendengarkan suaranya. Sebab firman itulah sumber kekuatan dan kehidupan bagi kita. Semoga ini menjadi sebuah perenungan juga, supaya setiap orang tua selalu memberikan keteladanan, warisan yang baik kepada anak-anaknya, sehingga seorang anak akan lebih membuka telinganya mendengarkan nasihat orang tuanya, petuah papa ibunya, daripada mendengarkan apa kata orang, apa kata dunia ini. Kiranya firman ini, saudaraku, akan memberikan kita kekuatan supaya generasi kita ke depan adalah generasi yang selalu memberikan telinganya, memberikan hatinya, membuka pikirannya, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita hari ini, Amanginan, dan semoga apa yang kita kerjakan boleh menjadi kemuliaan Tuhan dan menjadi sukacita bagi kita semuanya.
Menginang yang sakit Tuhan pulihkan, yang lemah diberi kekuatan, yang mengalami duka cita Tuhan hiburkan kita semua menjalani kehidupan kita hari ini. Amin. Kita berdoa. Ya Bapa, ajarlah kami supaya hati kami selalu tertuju kepadamu dan telinga kami selalu terbuka untuk mendengarkan suaramu. Ya Tuhan Yesus Kristus, ajarlah kami anak-anakmu ini untuk selalu memberikan hidup kami kepadamu saja. Sebab di dalam Engkaulah ada kebahagiaan, ada sukacita, dan ada hidup yang kekal. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.